Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sedaya, kita tentu saja yang pertama bersyukur kepada Allah atas sedaya nikmat yang kita tampi. Kita mohon kepada Allah sungguh-sungguh suatu sedaya nikmat saged kita kinakaken kagem beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita dititipi nikmat oleh Allah kecuali memang Allah berkehendak dengan nikmat itu kita tegak ibadah kita. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka ingat-ingatlah, setiap kita diberi tambahan umur berarti kesempatan untuk bertambah jumlah ibadah kita. Kita terus kesehatan, kemudian rezeki dalam bentuk uang, dalam bentuk apapun, itu pastikan adalah sarana supaya kita betul-betul bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita balapan Bapak Ibu sedaya di dunia ini untuk mendapatkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan agar bisa melihat di antara kita siapa yang paling baik amalnya. Maka pastikan kita dibekali oleh Allah apapun bentuknya menjadi amal soleh buat kita. Banyak Bapak Ibu semuanya nih, orang di luar kita, di luar masjid ini yang balapan amal soleh itu kathah sangat. Apalagi di Jogja, alhamdulillah pengajian itu berkembang cukup pesat nih, Masya Allah. Saya kalau sudah hari Ahad itu bisa 4 kali Bapak Ibu, dan Masya Allah hampir setiap masjid yang ngaji itu insya Allah merasakan keberkahan akibat pengajian, insya Allah. Ini jadi dari sifat, sikap, tingkah pola, tingkah laku itu semuanya insya Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan tahu nih Pak Tovan yang ikut ke sini itu malam-malam dari Gunung Sempu, itu tuh kalau setiap Rabu pagi dan Minggu pagi itu jemput saya itu. Padahal jangan tahu yang sepuh kan itu. Masya Allah, saking nempelnya ilmu, beliau tidak mau kehilangan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau hari Ahad itu beliau tuh ngaji dengan saya itu 3 tempat. Sebelum subuh, kemudian nanti jam 6:30, kadang-kadang jam 9 baru mulai lagi. Jadi 3 tempat. Masya Allah. Saya tanya kepada beliau, jadi kan nggak bosen apa itu? Enggak bosen katanya. Masya Allah. Malamnya di Al-Ma'arij, sebenarnya mau ikut lagi, saya bilang, Pak, yang malam nggak usah, udah yang energinya tunda untuk besok lagi. Masya Allah. Itulah buah dari ngaji, kita menjadi balapan di dalam amal soleh. Masya Allah. Jadi kalau mungkin hari ini jenengan masih melihat sebagian orang mungkin belum punya banyak amal soleh, ketahuilah di luar sana banyak orang yang berlomba-lomba beramal soleh. Sebagaimana saya pernah ceritakan kepada panjenengan, seorang ibu-ibu di daerah Ngesti Tunggal sini, Jakarta saya ini, ibu-ibu jualan cilok itu pagi-pagi mesti dia sedekah 10-20 ribu. Ukuran beliau 10-20 ribu itu kan besar sekali, gitu. Kalau dia punya penghasilan 100 ribu sehari atau 200 ribu, berarti 20 ribu itu 10% ya Pak Ibu. 10% dia keluarkan untuk mendapatkan keberkahan doa Rasulullah, yang Rasulullah berdoa, ya Allah mohon berkah kepadamu untuk umatku yang beraktivitas di pagi hari. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi ini contoh-contoh nyata bahwa ngaji itu betul-betul membuat kita menjadi berilmu dan mengundang hidayah taufik, yaitu izin dari Allah untuk setiap ilmu agar jadi amal soleh. Masya Allah. Saya nggak ada kendaraan Bapak Ibu, mobil. Itu kalau seandainya saya berkehendak tiap hari ada yang ngantar kendaraan, bukan saya ngambil Bapak Ibu, bukan saya ngambil, mereka taruh di rumah. Saya nggak mau kebetulan. Kemarin terakhir ketika saya pakai yang saya bawa ke sini itu, saya kembalikan itu, saya bawa mobil ke rumahnya beliau bilang bawa pulang lagi, saya yang ambil ke sana.
Jadi dia nggak mau saya pakai motor dari tempatnya dia pulang, nggak mau. Jadi menyempurnakan ibadah, masya Allah. Dia bilang jangan kesempurnaan ibadah saya dikurangi dengan saya nggak nganter penjenengan. Ya, masya Allah Bapak Ibu. Segitunya nih orang kalau sudah berilmu itu, rebutan pahala, masya Allah Bapak Ibu. Kadang-kadang saya bangun di pagi hari jam 3:30 pagi, misalnya jam 3 pagi, buka WA itu ada yang Ustadz, saya nitip untuk pendidikan anak misalnya, atau untuk penghafal Quran. Ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ada yang 500.000. Itu sedemikian orang ingin dapat pahala Bapak Ibu. Sedemikian orang ingin dapat pahala. Buah dari ngaji itu mereka ridho dengan yang sedikit. Sudah saya terangkan di pertemuan sebelumnya. Di antara kemuliaan orang yang banyak mengingat mati adalah ridho dengan yang sedikit. Ridho bil qalil. Maksudnya apa? Kalaulah pun dia kaya, kebutuhan dia kan sedikit sebenarnya. Cukuplah dia pakai Avanza, nggak perlu pakai Pajero Sport misalnya. Gitu. Dia mungkin punya uang 1 miliar. Dia gunakan untuk kendaraan dia cukuplah 250 juta. Yang 750 juta betul-betul bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Itu loh orang yang cerdas, kata Rasulullah. Nih, ketika ditanyakan kepada Rasulullah siapa yang cerdas, jawabannya apa, masih ingat? Ayyul mu'minina aqyas ya Rasulullah. Siapakah mukmin yang cerdas ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Aksaruhum lil mauti dzikra. Yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu. Dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian, Bapak Ibu. Jadi kalau kebetulan dia dititipi tenaga, tenaganya itu betul-betul ditukar untuk kehidupan akhirat dia. Sesepuan yang sehat, jadi kan sakit mawon milih dolan, buatan ngaji ya, sakit toh, milih nongkrong teng angkring kan sakit. Ini bagi. Jenengan memilih untuk duduk seperti ini, artinya memilih akhirat panjenengan, masya Allah. Orang kaya, dia bisa beli yang mahal-mahal, tapi dia menahan dirinya, dia secukupnya untuk dirinya, kemudian sisanya dipakai untuk sebanyak-banyaknya keperluan umat. Itu loh orang cerdas. Wa ahsanuhum lima ba'dahu. Orang yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Hari Sabtu kemarin saya ngisi pengajian untuk guru dan staf SMP 2 Sewon. Kebetulan pengajiannya di Bangsal Kopi di depan Mulia di daerah Taman Tirto. Saya menyampaikan tentang masalah kematian untuk mengingatkan kepada semua staf pengajar ini. Masya Allah, setelah selesai banyak yang kesaksian merinding Ustaz. Saya ngaji selama ini tidak sadar bahwa mati itu pasti datang. Masya Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, setiap kali pertemuan saya mengingatkan kepada dengan semua untuk banyak-banyak mengingat pencabut kelezatan dunia, yaitu kematian yang pasti akan mendatangi kita, cepat atau lambat. Yang muda-muda harus mulai diinstal seperti itu. Yang install kepada anak muda agak susah nih. Berumang saya sih devoto dengan ini. Kadang-kadang begitu nih. Anak saya yang barusan imam itu habis imam kayak gini dolan izin ke saya. Saya ikut ke Al-Ma'arif ya, tapi habis itu saya minta izin dolan ya. Iyalah gitu. Gimana lagi anak muda? Dolannya di mana? Nongkrong di belakang UMY, di kafe-kafe itu, duduk sama temennya, itu temen pondok itu. Kadang-kadang begitu, kita orang tua juga mau cegah, bagaimana? Saya katakan, sing penting ojo tinggal sholat. Kemudian pesan paling utama adalah ittaqillah haitsuma kunta. Itu pesan saya ke anak saya. Dan saya berpesan kepada seluruh pemuda. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun panjenengan berada. Anak-anak muda kalau terpaksa dengan suka nongkrong di kafe, bertakwalah kepada Allah. Walaupun di kafe masih mikirinlah pikir. Saya tanya, apa tuh kegiatannya di situ? Ngepus katanya. Apa itu ngepus? Main game bareng-bareng kemudian, saya nggak tahu. Subhanallah. Jadi Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan orang tua itu tugasnya
mencari potensi anak. Jadi kan perlu tahu ini, nggak harus ustadz hanya jadi ustadz, itu nggak harus, sama sekali nggak ada hubungannya. Saya ke Abdul, ke Amr nggak memaksakan, tetapi ilmu agama itu harus, mau jadi dokter, mau jadi apapun silahkan, tapi ilmu agama itu harus jadi bekal buat kita. Subhanallah, ini cuma sekarang nih, pada seneng nge-game nggak? Yang muda-muda ini anak saya masih seneng nge-game, subhanallah. Ya begitu. Saya mau larang total juga rasa-rasanya kok ya tidak adil gitu. Jadi ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun panjenengan, pada ibu-ibu di dapur bertakwalah kepada Allah, sehingga banyak zikir. Sedang ngobrol berdua dengan saudaranya juga bertakwalah kepada Allah sehingga terhindar dari ghibah. Semua itu penting. Nah Bapak Ibu semuanya, sekali lagi bahwa seseorang yang dijauhkan dari neraka jahanam, kita sudah terakhir bahas tentang Quran surah Al-Imran 185 sebelum kita membahas tentang niat. Faman suhsiha anin nar wa tuhilal jannah faqad faz. Sungguh orang yang dijauhkan dari neraka jahanam dan dimasukkan surganya Allah, itulah orang yang menang. Maka apapun kegiatan panjenengan hari ini harus bermuara bagaimana saya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya ngisi di kajian yang kebetulan salah satu pesertanya itu orang yang sangat berperan di pemerintahan sekarang, yaitu orang yang jagani agar database nasional itu yang kemarin dijebol itu enggak kecolong lagi. Programmer dia, masya Allah, dia bertakwa kepada Allah. Tugas jenengan apa Mas di kantor? Saya jagani website utama supaya tidak kena hack. Masih muda, dari di Dinas Kominfo Kabupaten Sleman. Itu masya Allah. Itu tugas-tugas besar. Ada orang yang dirancang oleh Allah untuk seperti itu. Itulah mengapa orang tua itu Bapak Ibu semuanya tugasnya menemukan potensi anak. Jangan memaksakan apa yang bukan potensi anak kita. Kadang-kadang kita maunya A, padahal anak kita potensinya di B. Orang patio pintar ngapal, mumet. Ini begini. Saya ke anak saya tes, lihat, ini suruh ngapal Quran bisa nggak? Kalau bisa ya alhamdulillah. Amar kan masuk bisa itu. Dia udah 30 juz alhamdulillah. Adiknya juga bisa 30 juz juga alhamdulillah. Tapi saya tidak paksakan ke yang lain. Apakah akan 30 juz itu walau alam. Jadi kalau ternyata aku ngapal orang apa-apa ya wis. Sepi meneh. Mungkin keterampilannya di bidang lain. Gitu. Nah Bapak Ibu semuanya, malam ini kita melanjutkan memperdalam masalah bab niat supaya tertanam betul. Saya berharap bab ini menjadi bab yang jenengan betul-betul sadari sepenuhnya, karena ini pokok. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Jangan tahu ya, ada kitab yang paling sahih nilainya setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Di dalam kitab Sahih Bukhari yang pertama dibahas bab niat, bab tentang niat. Pun demikian di hadis arba'in yang 42 itu yang pertama bab tentang niat, menunjukkan posisi niat di dalam agama kita itu sangat tinggi. Karena apa? Kita sudah baca kemarin di innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu illallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis pendek tapi masya Allah, bahwa semua amal bergantung kepada niatnya, dan orang akan mendapatkan bergantung apa yang diniatkannya. Dulu saya pernah sampaikan nih ketika Ramadan nggak keliru, bahwa seseorang yang hendak tidur dengan niat untuk bangun di sholat malam, kemudian ternyata dikalahkan oleh kedua matanya, tahunya turu, ngorok, apakah dia dapat pahala sholat malam? Kata Rasulullah, iya, dapat pahala sholat malam. Lantas tidurnya itu apa? Itu adalah sedekah dari Allah untuknya. Masya Allah, goro-goronya jenengan ngorok untuk pahala sholat malam. Coba bayangkan Bapak Ibu,
Niat mengubah sesuatu yang kecil menjadi besar di sisi Allah. Turu dengan kok iso dinilai sholat malam, disebabkan karena dengan niat tidur cepat untuk bangun sholat malam. Masya Allah. Demikian juga ibadah besar seperti jihad fisabilillah. Rasulullah menyebutkan barang siapa yang dengan tulus meminta syahid di jalan Allah, maka dia akan sampai derajat pahala syahid walaupun dia mati di dalam tempat tidurnya, di atas tempat tidurnya. Bayangin, walaupun di atas tempat tidur, jenengan dinilai pahalanya syahid gara-gara jenengan punya niat tulus, pengen niat tulus bener-bener. Artinya terus itu nih enten peperangan tenan, mangkat tenan jenengan. Orang mau ngapus-hapusan, Pak orang ono perang gue, aku tak niat nah. Pak suara bakal ono perang, tekan mati aku bukan gitu. Tulus. Jenengan betul-betul niat karena Allah, maka akan diberi pahala untuk senilai dengan pahala jihad fisabilillah. Bayangkan Bapak Ibu. Makanya bab ini bab yang sangat penting, dan kalau kita ke pondok-pondok, bab niat itu selalu diulang-ulang. Dulu di mahadnya Mas Latif juga begitu. Kalau kita belajar itu mesti ada mengingatkan bab niat. Nah Bapak Ibu semuanya, kemarin kita sudah bahas bahwa di antara yang dicontohkan di bab niat adalah ibadah hijrah. Faman kanat hijratuhu illallah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Kita kemarin sudah bahas bahwa mengapa hijrah? Karena hijrah itu ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat besar. Ibadah-ibadah lain ibadah besar, tapi hijrah itu ibadah yang sangat besar. Bagaimana tidak orang meninggalkan seluruh apa yang dia punyai demi untuk Allah dan Rasulnya, sebagaimana Abdurrahman bin Auf meninggalkan seluruh hartanya, bahkan istrinya pun ditinggal demi untuk Allah dan Rasulnya. Coba dengan resapi, coba. Cuma malam ini jalan resapi. Mungkin nggak kita melakukan itu? Seandainya kita pada posisi Abdurrahman bin Auf dan para sahabat, andai kita pada waktu itu, kita termasuk yang mana kira-kira? Kita termasuk yang bakal hijrah atau enggak lah, mau kesel temen, harta hilang semua, rumah jadi nggak punya apa-apa. Pilihan di kita sendiri Bapak Ibu semuanya. Maka orang-orang yang mampu berhijrah itu memang Masya Allah. Wong kita sekarang suruh pindah tempat ke Jakarta aja misalnya udah mikir ribuan kali, ya enggak? Jadi kan sudah berhasil di sini, kemudian pindah ke Jakarta misalnya, memulai hidup baru, rasa-rasanya ya kalau nggak ada alasan yang sangat kuat, sulit. Nah ini karena Allah dan Rasulnya kok orang mau berangkat berhijrah. Ini luar biasa Bapak Ibu. Pun begitu kata Rasulullah, ibadah sebesar hijrah pun tetap niat pitu-pitu. Maka ini adalah konsekuensi dari awal, bahwa wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu mendapatkan terhadap apa yang diniatkannya. Hatta persoalan hijrah yang besar pun tetap orang otomatis ini hijrah pasti api otomatis, enggak juga. Walaupun sudah sebesar hijrah ibadahnya, tetap arep ngopo hijrahmu, itu maksudnya. Ya kan? Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia cari, dia dapat dunianya Bapak Ibu, dapat. Tetapi tidak dapat pahala akhiratnya. Nah ini yang harus kita perdalam di bagian ini. Harus kita betul-betul instan. Jadi dengan itu setiap pagi bertanya pada diri sendiri, hari ini saya melakukan A, B, C, D, niatnya karena apa? Itu juga harus tanyakan pada diri sendiri. Yang tahu kan dengan Allah. Orang lain itu nggak tahu. Jenengan niatnya apa itu orang lain nggak tahu. Yang tahu jenengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu ibadah hati. Kemarin kita juga bahas bahwa hijrah meliputi dua hal, yaitu hijrah secara fisik, yaitu pindah dari negeri khauf ke negeri aman, negeri yang tidak aman ke negeri yang aman, dan negeri yang kufur ke negeri Islam. Dari tempat yang kita susah untuk beribadah menuju tempat yang kita mudah beribadah. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, di tempat saya itu ada orang dari Jauh, dari Ampenan, pindah ke sini karena apa? Mu'alaf, baru masuk Islam. Masuk Islam itu agak lama sebenarnya, tapi dia di tempatnya itu kurang nyaman untuk ibadah, dia pindah ke Jogja dalam rangka supaya bisa sholat sempurna. Beliau tanya ke saya, Ustaz,
sholat suruh itu jam berapa? Pertanyaannya gitu. Bayangin ya. Mu'alaf, indah, soko Katolik dari Islam, ketinggalan sholat suruh kue eman-eman. Jenengan yang sudah lama jadi Islam, iya enggak coba? Coba jenengan bertanya coba. Dia tuh sholat subuh di masjid enggak mau keluar sebelum suruh. Bayangin. Ini orang masuk Islam belum lama banget gitu, dibandingkan jenengan yang lahir wis Islam. Suruh belum tentu sebulan 2 kali. Ini Bapak Ibu, kalau sudah pensiun, tahan diri. Habis sholat subuh, tahan sampai suruh, sholat suruh. Saya tanya, ya dengan apa motivasinya Pak? Lah, saya dulu nggak Islam Ustaz. Saya pengen ngejar ketertinggalan orang-orang Islam. Padahal yang dioyak kira tahu suruh. Iya nih gue. Pripun nih gue coba. Dia pengen ngejar. Lah, orang-orang sudah Islam lama. Berarti kan sudah pada sholat suruh lama, ngerti NMB. Subhanallah. Bapak Ibu bayangkan betapa semangatnya orang seperti itu nih. Jadi dia hijrah dari sebuah tempat yang dia kesulitan ibadah karena keluarganya masih non muslim, sehingga kalau dia sholat ya jadi soal, mau Quran jadi soal. Makanya sudahlah, saya pergi aja beli rumah di rumah kecil, perumahan di Jogja, saya bisa ibadah. Di masjid itu ada masjidnya, di perumahan itu ada masjidnya. Masya Allah, Masya Allah. Dan kerinduan dia atas saudara muslim itu beneran Bapak Ibu. Jadi kalau ketemu saya itu, saya peluk-peluk gitu. Alhamdulillah, kepanggih jenengan, alhamdulillah. Begitu bayangin. Sedulurku Islam gitu. Insya Allah. Padahal orang suwi lebih Islam. Orang suwi banget maksudnya. Jenengan yang sudah lama sesama muslim kadang-kadang malah cerah. Gara-gara bismillah jahar ribut. Subhanallah. Mereka yang baru pindah tuh ya Allah, Masya Allah. Pun jenengan ngajak salat suruh nih, jokalah kalau sing mualaf nih. Nek pun sepuh kok bar subuh teng pundi jenengan. Maring sawah wis ora. Gitu. Jalan-jalan paling boleh, jalan-jalan nanti habis sholat suruh lah, jalan-jalan. Saya juga jalan-jalan kadang-kadang kalau pas nggak ngajar. Eman-eman ya, karena apa? Seperti umroh dan haji, pahalanya sempurna. Tamah kata Rasulullah SAW. Kemudian hijrah yang kedua, hijrah dari perbuatan buruk menuju perbuatan yang baik. Nah ini yang harus kita lakukan hari ini Bapak Ibu. Kita ngaji itu dalam rangka itu, dalam rangka untuk mendukung hijrah secara amalan. Dari amalan yang tidak ada tuntunannya menuju ke amalan yang ada tuntunannya, dari amalan yang kurang baik menjadi lebih baik, dari maksiat kepada amal soleh. Dan ini adalah kerja besar kita Bapak Ibu semuanya. Nggak akan sampai selesai sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal nggak akan selesai karena ilmunya banyak sekali, Bab sholat saja mungkin kita masih banyak yang kepontal-pontal. Buktinya dari awal sholat sampai akhir sholat ditanya artinya apa wira ngerti. Nah ini kan penting, jenengan harus ngerti jenengan harus ngerti Bapak Ibu. Harus ngerti jenengan pelajari gitu. Jalan-jalan iso, maca artinya Al-Fatihah orang tahu pripun. Kita udah ribuan kali baca Al-Fatihah, jangan-jangan ditanya tentang arti Al-Fatihah nggak tahu, ini kan masalah Bapak Ibu semuanya. Bukan bermaksud membebani ini, tapi berusaha untuk tahu itu poin di sisi Allah. Allah tuh menilai prosesnya Bapak Ibu. Jenengan belajarnya itu dinilai Bapak Ibu. Perkara wis sinau ping 1000 koyo ora iso-iso itu cerita lain. Nggih, cerita lain sudah berpahala. Istri saya ngajar tahsin ibu-ibu nggih. Pesertanya sekarang udah hampir 120-an. Makanya sibuk sekali ngajar ibu-ibu. Banyak pesertanya yang sudah 55 tahun, 56 tahun. Wah, kondo mahori julur yang ngene pol-polan. Apa motivasinya Mbah jenengan ngaji niku ora kudu iso. Ning minimal pernah ngerti sing bener sing ndi. Perkara ora iso ya wis cerita lain. Istri saya masih relatif muda dibandingkan mbah-mbah. No, katanya. Oh, coba senyono ngajari simbah. Simbah wis setengah tahun sinau ora iso-iso ya no. Subhanallah.
Kata istri saya, sudah nggak apa-apa, itu udah pahala, masya Allah. Jadi makanya ngaji duduk seperti ini itu, jangan nggak harus langsung paham. Syukur-syukur Allah pahamkan, insya Allah. Kemudian Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Anfal 72 tentang masalah kedudukan hijrah. Kenapa dicontohkan di dalam babnya? Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi di sini hijrah itu disejajarkan di dalam satu ayat terkait dengan keimanan kepada Allah. Kemudian dikaitkan dengan persoalan jihad. Ini berarti yang namanya hijrah itu adalah sebuah ibadah yang besar sekali di sisi Allah. Kenapa dicontohkan di dalam bab niat? Karena memang kedudukan hijrah itu luar biasa. Maka kalau jenengan mampu meninggalkan dari hal yang buruk yang baik, itu di sisi Allah besar. Ini anak muda kok bisa rapati seneng game itu hebat loh zaman sekarang, luar biasa. Kenapa? Kebanyakan anak muda kan juga nge-game. Ini apa nggih? Iya mas ya. Apa sudah pada enggak kalau aktivis masjid, masya Allah. Kalau sudah pada enggak nge-game, ajari anak saya supaya enggak nge-game gimana itu. Subhanallah. Kemudian dia dikatakan innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jangan coba renungi Bapak Ibu. Ini disebutkan hijrah, disebutkan terkait dengan jihad, terkait dengan masalah keimanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berada di trek jalan Allah itu orang-orang yang menuju kepada husnul khotimah. Abu Bakar As-Siddiq dalam sebuah asar dikatakan apa? Tidak penting saya mati kapan dan dengan cara apa. Yang penting ketika saya mati, saya lagi di trek menuju ke surga. Jangan paham ya? Kita kan rel menuju ke surga sana. Di sini banyak gangguan, ya kan? Jangan pas lagi melenceng kok mati. Itu maksudnya itu. Lagi lurus, orang kadang-kadang kepleset. Nah, untuk bila ada orang berzina, lagi zina mati, subhanallah. Su'ul khotimah Bapak Ibu. Jadi kita itu mendawamkan sebuah kegiatan ibadah itu dalam rangka supaya kita di rel ini terus. Di dalam Quran surah Luqman ayat 34 dikatakan tentang bahwa Allah merahasiakan tentang bagaimana cara kita meninggal, gimana kita meninggal. Kenapa? Supaya kita tuh terus hati-hati di trek gitu. Supaya kalau kita meninggal di atas trek sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur lagi sujud mati, masya Allah, masya Allah. Syukur-syukur lagi umroh, nongkrong lagi sholat, ngarep Masjidil Haram, meninggal, masya Allah, masya Allah. Itu yang kita ingin Bapak Ibu. Maka hijrah itu memang kedudukannya itu luar biasa dan butuh usaha besar supaya sadar. Merubah kebiasaan itu nggak gampil Bapak Ibu. Biasa turu tangi jam 10 dirubah kon jam 3 angel tenan itu. Nek pun biasa nanti badan menuntut. Nek orang tangi kok malah rasanya kayak gregesi. Itu yang terjadi nanti. Jadi kan punya kebiasaan seperti orang nggak pernah main bulu tangkis tiba-tiba main bulu tangkis awake loro kabeh itu. Nggak pernah main bulu tangkis tahunan. Kemudian main bulu tangkis kan greges toyo toh. Tapi kalau sudah berulang kali nanti nek orang main bulu tangkis malah greges. Sama seperti itu. Jadi kita berusaha betul. Proses hijrah ini memang proses berat, yaitu proses memilih dari sebuah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan baik. Ini pula yang saya rasakan nih, khususnya kalau saya di bidang ekonomi itu kerasa banget gitu. Dari keadaan yang serba sangat longgar kemudian harus sempit, itu kalau nggak tahan-tahan ngamuk gitu. Subhanallah. Ya, alhamdulillah situasinya mendukung semua. Anak saya tuh Amar, jatahnya 1 minggu itu cuma 75.000 sama saya itu untuk bensin dan untuk sangu. Sekarang di sekolahnya harus pakai motor nih, di Mandua, Bantul. Itu hanya 75.000 saja jatah. Pagi-pagi saya kasih bekal. Saya nggak tahu kalau anak-anak SMA yang lain, mungkin paling sedikit, paling miskin kayaknya di Amar kayaknya. 75.000 itu sudah dengan bensinnya, sudah dengan sangunya, terserah Arab tok kapake sing penting seminggu mung tak sanguni 75.000. Asumsinya bensin 5.000, sangu 10.000. Kalau dia ternyata jalan kemana main, misalnya, berarti ada resiko dia bensin tanggung sendiri, cari sendiri. Dan kebetulan Amar sudah bisa nyari sendiri. Amar itu sudah bisa dia nyari tambahan sendiri.
Banyak cara, banyak cara. Saya juga agak menyangka juga ternyata Mas Latif dia pindah ke Mandua itu pelajaran fisika, kimia yang saya pikir tidak bisa ternyata malah jadi rujukan dia tempat teman-temannya bertanya. Masya Allah. Ternyata penghafal Quran itu untuk menyesuaikan ke bidang-bidang eksak itu cepat sekali. Cepat sekali. Jadi kalau jangan suka menghafal Quran, jangan nggak usah khawatir dengan ilmu-ilmu yang lain. Itu buktinya di anak saya sekarang baru 2 minggu itu udah rekodnya tuh cepet banget. Demikian juga anak saya yang kedua yang di pondok juga. Kalau di pondok Hasbi kebetulan memang langsung jurusannya IPA. Itu begitu menjadi penghafal itu fisika, matematika itu jadi mudah sekali. Masya Allah, itu keberkahan, Masya Allah. Ini setidaknya kalau dikatakan bukti empirik di anak saya begitu. Saya tidak tahu di orang lain, tapi di anak saya begitu. Alhamdulillah. Padahal waktu di pondok nggak pernah menyentuh fisika kimia, nggak pernah sama sekali. Masya Allah. Jadi hijrah itu memang besar, maka dicontohkan di dalam niat. Nah, Bapak Ibu, saya sebenarnya ingin banget mentransferkan dengan persoalan hijrah ini, karena saya pelaku dua-duanya. Saya pelaku dua-duanya. Di tempat saya tinggal di sana, itu untuk menegakkan ibadah sesuai sunnah itu sulit, Mas Latif. Sulit. Karena memang budayanya masih beda dengan Jogja. Di sana tuh kental sekali. Kemudian hijrah secara ekonomi juga. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah menuju yang diizinkan oleh Allah, itu memang berat sekali. Tapi yakinlah Bapak Ibu semuanya, kalau jangan lakukan, insya Allah banyak sekali pertolongan. Banyak sekali pertolongan. Sulit menggambarkannya. Intinya banyak sekali pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau disebutkan satu-satu susah. Tapi intinya banyak sekali. Jadi nggak usah khawatir maksudnya. Kalau jenengan menuju kepada Allah itu pasti akan banyak keberuntungan. Insya Allah. Walaupun bukan itu tujuannya nih. Bukan itu tujuannya nih. Kita tetap karena Allah. Kemudian Rasulullah bersabda nih, al-muslimu muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sempurna muslimnya itu adalah orang yang orang lain selamat dari lisan dan perbuatannya. Di sini kata yadihi itu perbuatan tangan, berarti perbuatan amal kita, perbuatan badan kita. Muslim yang sempurna. Di sini kata-kata al di situ al muslimu, alif lam di situ maksudnya alif lam al kamaliyah, al kesempurnaan. Bahwa seorang muslim yang sempurna adalah seorang muslim yang orang lain selamat dari lisan dan perbuatannya. Dikatakan wal muhajir man hajaro manahallahu anhu. Adapun muhajir, adapun orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah atas dirinya. Itu Bapak Ibu. Jadi menjadi muslim itu cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Tapi menjadi muslim sempurna, di samping 2 kalimat syahadat juga disempurnakan orang lain itu selamat dari lisan panjenengan dan perbuatan panjenengan. Ini konsep yang dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Jenengan bermasyarakat tujuannya agar masyarakat itu tentrem, agar masyarakat itu baik. Nah, bagaimana caranya? Masyarakat itu kan kumpulan orang-orang. Kalau masing-masing orang punya konsep ini, sing jenenge muslim sing bener niku, wong liya niku slamet sebab lisan kulan perbuatanku. Kalau setiap anggota masyarakat begitu pemikirannya, kinten-kinten tentrem mboten masyarakat. Tentrem mboten? Tentrem nggih. Ala yang arti ngeloroni wong liya wegah. Berselisih dengan tetangga nggak mau, bagaimana? Berarti dia tidak sempurna muslimnya. Gini bagi. Kemudian dikatakan hijrah seseorang adalah dia meninggalkan apa yang Allah larang atas dia. Bayangin Bapak Ibu. Coba ini aja nih. Jangan tanam betul di dalam diri kita. Sudah jadi orang hebat itu. Jenengan tidak akan mengganggu orang lain. Kalau jenengan nggak mengganggu orang lain, berarti orang lain juga nggak mengganggu jenengan. Kalau punya konsep yang sama.
Coba kalau ini menjadi kebersamaan, jadi tulisan besar misalnya di sebuah kampung, Masya Allah, gerbangnya Muslim yang sempurna adalah yang orang lain selamat dari lisan dan perbuatannya. Masya Allah, Masya Allah. Baru masuk ke gerbang itu, jadi kita orang lain udah ngeper. Masya Allah, kampung Muslim, Masya Allah. Jadi begitu ya. Jadi muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ya mudah-mudahan apa yang dilarang oleh Allah berusaha untuk ditinggalin. Pesan saya karena saya tadi mau main, ya mainlah, tapi jangan lewat jam 11 ya. Demokratis buatan saya kayak gitu. Berusaha demokratis jadi orang tua. Ya Allah, ini ngadepi pemuda sekarang. Ini langsung orang itu, umpan gue. Ini masalah. Saya katakan ya sedolan lah. Ini jam 11 mulai tekan rumah tidur. Biar pagi-pagi bisa bangun. Kayak gitu. Itu tadi gitu Bapak Ibu. Zaman sekarang Bapak Ibu itu susah kadang-kadang kalau kita mau pakai ilmu lama. Orang tua dulu kan nggak gitu nih. Ini orang wulan ya orang dolan. Gitu. Saya dulu main gebak sotur wengi-wengi nih orang wulan tok, orang wulan ya orang. Listrik ada tuh saya SMP kelas 2. Mas-mas, saya SMP kelas 2 baru ada listrik. Sebelumnya nggak ada listrik. Jadi kalau main itu ya kalau ada bulan saja, kalau enggak ya nggak main-main malam. Jadi kan sekarang ada kesempurnaan dari Allah begini harus dimanfaatkan dengan baik. Nah ternyata hijrah yang ibadah besar itu pun tetap ada dua hal, yaitu hijrah karena Allah atau hijrah karena dunia. Nah Bapak Ibu semuanya, maka coba dengan perdalam betul bagian ini. Rasulullah sebutkan di antara dalam tanda kutip pengganggu kemurnian jenengan kepada Allah ternyata urusan dunia, dan secara khusus disebut urusan wanita. Subhanallah Bapak Ibu nih. Ibu-ibu, makanya ibu-ibu apalagi yang masih muda cantik itu begitu kharajat, dia keluar dari baitihi, dari rumahnya, maka setan langsung diincer, gantuli dia, ditanam di, mohon maaf, ditanam di bokongnya, ditanam di mana menjadi indah di pandangan orang. Itu begitu ibu-ibu, mbak-mbak, hati-hati makanya kalau keluar dari rumah itu betul-betul harus banyak berdoa, banyak zikir. Disebutkan bahkan di bab niat, lidunya yusibuha wa imro'atin yang kihuha. Bapak Ibu, bukankah wanita bagian dari dunia? Kenapa wanita disebut secara khusus bukan yang lain? Karena memang saking dahsyatnya fitnah wanita, Bapak Ibu. Wis dunia tok wis fitnah toknya ujian ya Ibu. Fitnah bahasa Arab artinya ujian. Bukan fitnah bahasa Indonesia ya, memfitnah, ngomong sing ora bener. Bukan. Maksudnya fitnah itu ujian. Bahwa dunia itu secara asal ujian buat jenengan. Kemarin kita bahas di dalam Quran surah Ali Imran 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Gini lagi, bahwa kesenangan dunia itu adalah memperdayakan. Memperdayakan Bapak Ibu. Kesenangan dunia itu memperdayakan. Nah, disebutkan kekhususan wanita memang luar biasa fitnahnya. Mas-mas yang masih muda-muda, saya tuh nggak 1-2 kali didatangi anak masih muda, saya tanya jujur-jujuran, piye kue pergaulan begini dan begini, akhirnya semua mereka cerita. Banyak di antara mereka yang na'udzubillah sudah berzina, dan ini banyak terjadi di zaman ini di muda-mudi kita. Ini fakta yang harus kita terima Pak Mas Latif. Saya sebenarnya sedihnya luar biasa, tapi ini fakta yang kita hadapi Bapak Ibu. Subhanallah, remaja kita hari ini itu tantangannya besar. Karena apa? Pemicu syahwat tuh luar biasa sekarang, nggak kayak dulu. Saya kadang-kadang mikir kok mereplay kembali ke masa lalu itu. Zaman dulu kayaknya kan nggak ada nih Mas Latif. Jadi kan mungkin mengalami. Saya zaman saya masih SMP SMA tuh nggak ada gambar jelek tuh, hitung jari lah. Hitung jari. Gambar paling jelek yang saya masih ingat itu gambar, mohon maaf, gambar di salah satu produk untuk kulit, Kalpana. Jangan masih ingat nih, gambarnya wong wedok pakai bikini dulu itu sudah gambar yang menggetarkan itu. Nah sekarang, subhanallah, jenengan buka gadget,
Sing bubrah muda kabeh oke. Ini apa nggih? Bapak Ibu, inilah yang dihadapi anak-anak kita. Maka anak-anak zaman sekarang, pemuda-pemudi, banyaklah zikir mendekat kepada Allah. Pesan saya apa kepada mereka berdua yang mau jalan? Kita sama temennya kan, teman pondok. Saya bilang, banyak istighfar ya. Gitu pesan saya. Mainlah. Ini banyak istighfar ya. Gitu. Harapannya mudah-mudahan Allah bimbing dia. Gitu. Mengurung diri di rumah juga nggak mengetahui kenyataan hidup. Faktanya begitu. Bisa berhadapan dengan fakta yang ada dengan dekat kepada Allah, itu mudah-mudahan yang lebih baik. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Ini pesan untuk anak muda ini pesan ini tolong dijaga betul. Bertakwalah dengan semua, dimanapun berada. Boleh dengan suatu ketika mungkin bersama teman-teman di kafe, boleh dengan sedang aktivitas bermotoria misalnya, tapi bertakwalah kepada dalam keadaan itu. Insya Allah mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan selamat. Jadi sekali lagi ini, bahwa urusan fitnah dunia, ujian dunia dan wanita itu memang beratnya luar biasa. Maka harus ada perhatian khusus sehingga niat jenengan tidak tergoda untuk urusan dunia dan wanita. Nanti rinciannya adalah bahwa sebagian orang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan amal soleh diniatkan dua hal. Niat karena Allah sekaligus dunia, sekaligus wanita misalnya begitu. Maka jangan sampai urusan dunia kita dan wanita itu mendominasi urusannya kita, itu maksudnya. Itu maksudnya. Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh. Tapi jangan sampai niatnya dominasinya dunia, subhanallah. Dan ini diingatkan di banyak ayat dan banyak hadis tentang ini. Saya ada kajian khusus bahas tentang masalah ini, fitnah dunia dan fitnah wanita. Ada kajian khusus. Di subhanallah itu banyak sekali membahas tentang betapa memang berat. Memang berat luar biasa. Rasulullah bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang inna dunya khulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu memang manis dan hijau. Maksudnya hijau itu indah. Bapak Ibu semuanya, secara asal dunia memang manis dan indah. Apalagi kalau kemudian jenengan diparingi kekayaan. Ini pula manis dan indah. Ada orang yang mengatakan, Ustadz, nggak gitu juga, saya hidup di dunia susah melulu, ya itu ya nggak indah, nggak apa-apa lah. Tapi secara asal dunia itu manis dan indah. Kemudian dikatakan, wa innallaha saya agak matanya agak blewer ini, kan tadi di jalan itu kena sambar mata itu. Subhanallah. Intinya, dan sesungguhnya Allah itu mewariskan kepada kita untuk mengurus fiha, untuk mengurus apa-apa yang ada di dalam dunia itu. Jadi jenengan itu di dunia itu memang ditugasi untuk ngurus. Maka dikatakan jenengan itu khalifah di bumi. Makanya hukuman terhadap jenengan ditunda jika jenengan berbuat zalim. Orang berbuat zina nggak langsung dihukum sama Allah. Orang mencuri itu nggak langsung dihukum sama Allah. Karena Bani Adam itu di sisi Allah itu tinggi kedudukannya. Karena memang dia diwarisi oleh Allah untuk mengurus dunia. Untuk mengurus dunia memang kita itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian dikatakan fayanduru kaifa ta'maluna. Dan Allah akan lihat perbuatan jenengan setelah jenengan diwarisi untuk bisa ngurus dunia itu. Tentu saja dengan kemampuan jenengan masing-masing. Allah akan melihat apa yang panjenengan lakukan. Kemudian dikatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Ini Rasulullah yang menyebutkan. Kalau Rasulullah SAW yang menyebutkan, kan pasti kebenarannya. Sudah dikasih lampu kuning, ada warning dari Rasulullah. Ngati-hati loh kalau dunia. Ngati-hati kalau wong wedok. Sebab fitnah yang ditimbulkan atau ujian yang ditimbulkan bisa sangat besar. Banyak pengusaha hancur lebur gara-gara tergoda wanita. Banyak nggak seperti itu? Banyak sekali. Sudah punya istri cantik, ini dadak sana golek ilione, pada rapati wayu. Kemarin saya baru dikeluhi begini, Ustaz,
Saya menyesal sekali reunian. Kenapa menyesal? Reuni apa? Reuni teman SMP. Terus berlanjut Ustaz. Cinta lama bersemi kembali. Terus sejauh mana? Sudah berzina Ustaz. Bayangin. Teman SMP. Rumah sana isi koyo ndek ben padahal wis pelombrot ora karo-karuan. Bayangane dibawa ke jamaah itu. Ndek ben ayu banget. Wis saiki wis koyo ngono. Subhanallah. Itulah setan menghiasi Bapak Ibu. Subhanallah. Hati-hati masih yang pada suka reunian, hati-hati. Kalau dulu pernah cinta, tahu-tahu wah belum kesampaian. Kata dia, dulu saya cinta dia Ustadz. Enggak kesampaian. Saya dulu miskin. Sekarang orang ini kaya raya nih, punya toko bangunan itu 5. Sugih banget lah. Sekarang suaminya dia miskin. Jatuh cintrong dengan saya sekarang. Subhanallah. Bahkan dia menceritakan ke saya dengan bangganya, lagi bertiga ke tempat wisata, dia bersama itu gendaan ini bersama dengan suaminya. Loh, suami ini kira ngerti ini pacaran kalau tipu nih, coba nih. Subhanallah, fitnah dunia, fitnah wanita. Subhanallah. Jadi rumah saya itu penuh masalah. Pagi-pagi sudah datang, orang nangis-nangis. Dan kebanyakan masalah seperti itu, subhanallah Bapak Ibu. Ya wis tuh kok ngono itu subhanallah. Mudah-mudahan yang hadir di sini insyaallah selamat kabeh insyaallah nggih. Selamat nggih insyaallah nggih. Tepung sithik ting 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 ting. Jangan sampai gitu. Jangan sampai. Ini disebut oleh Rasulullah, hati-hati terhadap fitnah dunia, hati-hati terhadap fitnah wanita. Dikatakan fa inna, dan sesungguhnya awan yang menjadi awal-awal fitnah Bani Israel di kalangan Bani Israel, berarti kaum sebelum kita. Ini perjalanan sejarah. Ternyata yang menghancurkan Bani Israel pula adalah persoalan kanat finisa, adalah karena persoalan wanita. Itu ibu-ibu yang punya anak-anak jadi cantik-cantik, kalau keluar rumah dijogoni. Aurat wanita itu seluruhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Berarti kaki termasuk aurat buatan? Termasuk. Maka pakai jawro. Oh, saya udah tua Ustaz, latihan. Latihan. Pakai jawro itu namanya kaos kaki, kaos kaki. Anak-anak putri panjenengan kalau tidak keluar rumah dibekali kaos kaki, supaya terhindar dari fitnah dunia. Dikatakan di sini di tadi adalah khulwatun, kemudian khadiratun, maksudnya adalah dunia itu memang manis dan hijau, maksudnya itu indah. Secara asal memang dunia itu menggoda kita Bapak Ibu. Dijaya jangan kepedean, ini aku orang kegoda, orang yang kegoda, enggak Bapak Ibu. Hadis mengatakan demikian. Kemudian mustahlifukum, maksudnya apa? Allah mewariskan kepada panjenengan. Mewariskan memang jenengan disuruh ngurus dengan semua kemampuan yang jenengan miliki. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa fitnah terhadap dunia dan wanita itu memang luar biasa dahsyat. Maka dicontohkan di dalam bab niat. Nabi mengabarkan tentang keadaan dunia dan isinya yang menakjubkan bagi yang memandang dan merasakan. Kemudian mengabarkan bahwa itu adalah ujian dan cobaan buat orang-orang yang ada di dalamnya. Lalu Nabi memerintahkan mengerjakan hal-hal yang bisa menjaga atau menjauhkan kita dari fitnah tersebut. Di antaranya adalah kita zikrullah. Kita memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-13 ini. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Itu kan memang diciptakan syahwat kepada wanita, kepada harta benda yang diinginkan, kepada anak-anak, kemudian emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang.
Kemudian dikatakan dzalika, dan itulah ya, dikatakan kesenangan terhadap dunia. Dzalikal mata'ul hayati dunya, bahwa itulah kesenangan dunia. Kita diberi syahwat oleh Allah untuk cinta terhadap yang seperti itu. Jadi kenapa dikatakan ujian? Nek jenengan nggak punya syahwat itu bukan ujian. Justru karena jenengan dibekali syahwat, yang syahwat itu berpotensi untuk menginginkan sesuatu yang buruk atau baik, maka dikatakan ujian. Jenengan pilih yang mana? Memang jenengan diberi keinginan itu, Bapak Ibu. Kemudian wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Berarti Bapak Ibu, niatkan selalu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekolah jenengan, jenengan jadi pejabat, jenengan duduk seperti ini, niat betul-betul cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat ke-7. Hafal insyaallah ya. Inna ja'alna ma'alal fir'ati sinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Memang telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Apa-apa sing ono nang bumi niku, wit-witan dan sebagainya itu memang untuk perhiasan bagi bumi itu. Kemudian kita uji siapa yang paling baik di antara kita, yang paling baik amalnya. Yaitu orang-orang yang tetap ingat Allah di dalam semua keadaan. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ingat enggak ayat ini? Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah. Orang sibuk, boleh dengan sibuk dengan kegiatan dunia. Dikatakan rajulun, seorang laki-laki yang perjual belinya, kegiatannya tidak menjadikan dia lupa terhadap zikir kepada Allah. Dia tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itu loh orang yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjaga niat karena Allah itu menjadi sangat penting. Nah Bapak Ibu, kalimat manis dan indah itu berarti ada peluang. Kita boleh mengambil yang halal atau mengambil yang buruk. Kita boleh niat karena Allah atau niat karena yang lain. Masing-masing ada resikonya. Jika lo niat karena Allah, maka jenengan akan dapatkan surga. Jika lo bukan karena Allah, jenengan dapat dunianya tapi tidak dapat surganya. Nah kemarin juga kita sudah sampai kepada fungsi niat, masih ingat? Li tamyiz, untuk menjadi pembeda antara yang ikhlas dan tidak, antara amal yang satu dengan amal yang lain, antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, antara ibadah dengan kebiasaan. Masih ingat nggih? Kemudian di sini ada penekanan Bapak Ibu. Jikalau jenengan niat karena Allah, maka jelas jenengan langsung tertulis pahala buat jenengan. Tapi nek jenengan sudah ria dari awal, maka jenengan nggak dapat pahala. Bagaimana sekarang jika jenengan awalnya ikhlas karena kalau jebul yang tengah-tengah dalam ria, Allahu Akbar 1 rakaat ikhlas karena Allah, tiba-tiba jenengan krungu ketoke dosen kuwe kan sing dadi makmum mau nek maca qul huwallahu tadi alif lam mim, sebab lah ini mburi iki dosen kuwe. Berarti jenengan ria. Jenengan sedang ingin dinilai oleh yang jenengan anggap dihormati. Bagaimana nasibnya kalau begitu? Dapat pahala apa tidak? Berkembang dua pendapat. Ibnul Qayyim rahimahullah yang keras, ora hilang pahalanya menurut Ibnul Qayyim. Tapi jumhur mengatakan kalau dia dirinci, kalau dia mampu mengalahkan rianya, itu otomatis dapat pahala. Tapi kalau dia menikmati rianya, dibagi dua lagi. Yang menikmati rianya masih dapat pahala, sebagian mengatakan gugur pahalanya. Jadi kan lagi dakwah begini, tiba-tiba ada orang datang, Masya Allah Ustadz, jenengan kok ceramahnya oh iya memang saya ranking 1, memang kayak begini. Nah ini kan menikmati ria namanya. Apakah dapat pahala atau tidak? Tergantung. Bagaimana sekarang nasib jikalau awalnya ikhlas karena jenengan umroh ikhlas karena Allah, berdoa ikhlas karena Allah di sana, pulang masih ikhlas karena Allah, 2 tahun berselang, tiba-tiba ada orang cerita, aku ini berumroh begini dan begini, jangan rata yang cerita, aku udah umroh, aku ini telu umroh ya aku ini.
Sudah jenengan simpen 2 tahun, jenengan pengumuman lagi, jenengan ceritakan begini dan begini. Setelah 2 tahun, bagaimana nasibnya? Menurut Ibnul Qayyim rahimahullah keras, langsung hilang pahalanya. Menurut Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi Ibnul Qayyim termasuk ulama yang kenceng banget dalam bab niat. Tapi menurut pendapat jumhur, dia nggak hilang pahala umrohnya. Adapun ria yang di 2 tahun setelahnya dosa tersendiri. Dosa tersendiri terhadap rianya itu. Mudah-mudahan yang kedua yang benar ini, mudah-mudahan. Karena banyak orang sudah bacut umroh, wis tenang-tenang, bukan pernah cerita. Jebul terus cerita-cerita, subhanallah. Bagaimana yang seperti itu? Mudah-mudahan tetap tercatat pahala. Sekarang, bagaimana jika ini penting ini. Niat dari awal ria, bangun masjid nyumbang 1 miliar. Diumumkan, ini loh si fulana bangun 1 miliar. Sisan we jeneng masjid jenengku. Di tempat saya itu masjid nama orang nih. Susah untuk mengatakan tidak ria, tapi ya bagaimana? Kemudian setelah 1 tahun berselang, masjid wis ngadeg atas nama Mas Latif, Masjid Latif misalnya. Jebul Mas Latif setelah 1 tahun ngaji tentang bab niat, bahwa orang yang ria itu hilang pahalanya. Subhanallah. Ya Allah, aku setahun yang lalu bangun masjid 1 miliar, saya ria ya Allah, saya bertobat kepadamu ya Allah, mohon diberi pahala ya Allah. Dapat pahala apa tidak? Sekali lagi, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan enggak dapat pahala. Tapi ulama yang lain mengatakan berpahala. Ini kabar gembiranya. Di antara pendalilannya adalah Quran surah At-Taubah ayat ke-54. Lagi dengan buka nggih. Quran surah At-Taubah ayat ke-54. Yaitu wama mana'ahum. Insya Allah saya bahas di pertemuan berikutnya dalamnya ini. Intisarinya gini. Jadi tidak ada yang menghalang-halangi seseorang untuk mendapatkan pahala atas amal baiknya kecuali kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa orang non muslim itu nggak dapat pahala walaupun dia api pol-polan. Anggere tutu Islam untuk pahala. Kemudian Hakim bin Hizam bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tuh jahiliyah dulu, zaman belum masuk Islam, saya banyak beramal soleh, nulungi wong, warno-warno, sodakoh dan lain sebagainya. Bagaimana nasib saya? Maka Rasulullah menyebutkan, aslamtu ala ma salafa min khairin. Engkau Islam di atas seluruh perbuatan baikmu di masa lalu. Artinya apa? Kowe mlebu Islam iki nggawa sak kabeh-kabeh amal solehmu di masa lalu. Ini sekali lagi Ibnul Qayyim tidak sependapat, masih Ibnul Qayyim sekali lagi. Tapi secara umum, dalil ini menunjukkan bahwa seluruh kebaikan yang dulu zamannya dia jahiliyah, durung Islam, pernah nulungi wong, pernah api kabeh digowo kabeh dadi pahala kebaikan di dalam ketika dia sudah Islam asal belum sakaratul maut. Dia masuk Islam, kemudian dikatakan membawa seluruh amalannya. Maka dari dalil ini kita tahu, lah nek wong sing dudu Islam ben gawe apik ndek ben digawa mlebu yang Islam, sak amal-amale saya meneh mung riya. Paham ya Bapak Ibu ya? Sehingga menurut saya insya Allah dalil yang kuat, tetap nek pernah bangun sak miliar, kemudian dia tobat, insya Allah pahalanya tetap dapat, insya Allah. Itu lebih masuk akal, lebih masuk akal. Lagi pula kita tahu Allah itu rahmatnya sangat luas. Jadi ini iso gampang welah, rasa angel-angel. Jangan dipersulit, mumet kan ini. Karena rahmat Allah sangat luas. Nah itu pembahasan kita malam hari ini. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin kita kembali ke bab sholat satu kali lagi. Bab ini kita singgung sedikit insya Allah tentang ayat yang terakhir saya bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mohon doanya untuk saya supaya sehat terus insya Allah, karena beberapa waktu terakhir kadang-kadang agak kurang sehat. Mudah-mudahan Allah jaga dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa menjadi irsyad wal bayan dan diberikan taufik oleh Allah sehingga ilmu ini bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.